Hai 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 sahabat Kosala dimanapun kalian berada, salam literasi. Perkenalkan saya Tita, kembali lagi dalam Orisa, obrolan ringan santai ala Kosala. Saya akan menemani kalian semua dalam Orisa edisi kedua kali ini yang akan memperbincangkan seputar literasi, sastra, budaya, dan pernak-pernik literasi lainnya yang tentunya unik dan layak untuk diangkat. Orisa edisi kedua kali ini menghadirkan sahabat Kosala yang tentunya kekel, keren, kece, dan literat banget loh. Siapakah mereka? Mari kita langsung berkenalan. Hai. Hai. Boleh dong kita berkenalan dulu sambil menyapa sahabat Kosala yang ada di rumah. Halo sahabat Kosala, perkenalkan nama saya Wisti Ayu Diah Witari, bisa dipanggil Diah Witari. Saya dari kelas 11 IPS 1, saya berumur 16 tahun, dan saya merupakan Duta Baca Semadara tahun 2021. Semuanya, perkenalkan aku Della, aku dari kelas 11 IPA 1, umurku 17 tahun. Aku merupakan runner-up 1 Duta Baca Semadara 2021. Halo Sobat Kosala dimanapun kalian berada, saya Dewa Yudiana Satisa Dewi, umur 17 tahun sebagai runner-up Duta Baca Semadara tahun 2021. Nah, itu mereka sahabat Kosala. Bintang tamu kita hari ini adalah 3 remaja penggiat literasi dari Duta Baca Semadara. Boleh dong ceritain sedikit hobi kalian tuh kayak gimana sih? Nah, jadi dimulai dari aku ya. Nah, untuk aku sendiri sebenarnya juga bingung nih, hobiku ini sebenarnya apa. Karena kalau aku punya waktu luang, biasanya aku melakukan hal apapun yang bisa membuat aku senang dan bisa membunuh rasa bosan. Tapi kalau misalkan disuruh milih nih, aku bakal milih mendengarkan lagu. Nah, sama seperti kepribadianku yang random, selera musiknya juga sama randomnya ya. Mulai dari R&B, pop, pokoknya genrenya apapun asalkan enak didengar. Kalau untuk aku ya, kalau ngomongin hobi, mungkin orang-orang gampang banget berspekulasi hobinya Della apa gitu. Karena emang lihat dari tampilanku kan udah pakai kacamata, jadi orang-orang bakal nebak hobiku membaca, dan itu setengah benar karena hobiku itu membaca bacaan fiksi aja. Jadi kalau yang non fiksi itu aku ngebacanya itu cuma buat kewajiban aja gitu. Terus untuk bentuknya itu aku biasanya suka baca yang berupa komik atau yang berupa novel, baik itu yang online maupun offline, digital maupun yang cetak. Apa lagi ya? Untuk genre, aku nggak punya genre yang spesifik untuk bacaanku. Jadi aku ngebacanya itu tergantung moodku aja, mau genrenya genre apa yang bakal aku baca. Itu aja sih. Nah, kalau aku ada beberapa hobi ya. Pastinya yang pertama membaca, baik itu yang secara digital ataupun yang cetak. Nah, selain itu kalau aku udah bosan atau penat gitu ya, biasanya aku mirip sama dia tadi, yaitu dengerin lagu. Dan lagunya juga sama random, yang penting enak aja didengar gitu. Jadi ya apa aja gitu. Terus selain itu aku juga sedikit hobi bernyanyi gitu, untuk konsumsi diri sendiri aja sih. Iya. Wah, seru ya hobi mereka dan pastinya literasi banget. Nah, sekarang kita masuk ke Duta Baca. Awalnya gimana sih kalian tuh kok bisa ikut Duta Baca dan gimana tahap pemilihannya? Nah, jadi Duta Baca Semadara itu sebenarnya organisasi yang masih muda banget ya di Semadara. Jadi sebenarnya Duta Baca Semadara itu adalah program perpustakaan di mana menampilkan sosok inspiratif sebagai motivator untuk membangkitkan kegemaran membaca dan mengampanyekan kepebudayaan kegemaran membaca. Nah, Duta Baca Semadara ini pertama kali diinisiasi tahun 2021, lebih tepatnya pada bulan Februari 2021. Nah, jadi secara tidak langsung kami ini merupakan angkatan yang paling pertama di Duta Baca ini. Nah, tentu kita sebagai Duta Baca pasti ada melalui tahap seleksi juga kan. Nah, untuk di angkatan kami ini sebenarnya tahap seleksinya lebih simpel. Cuman ada 2 seleksi aja. Itu ada seleksi cerpen sama interview, wawancara. Jadi untuk seleksi cerpennya itu dulu sama juga sih sama yang sekarang, itu perwakilan masing-masing kelas itu harus menyetorkan 1 buah cerpen sebagai syarat pendaftaran. Jadi kalau misalkan kita nggak punya cerpen, kita nggak bakal bisa jadi peserta untuk pemilihan Duta Baca ini. Terus yang beda itu di seleksi ini,
kalau di angkatan kami itu yang dicari cuma 5 besar untuk ke tahap selanjutnya, sedangkan untuk yang di angkatan tahun ini itu dicari 10 besar untuk ke tahap selanjutnya. Kenapa? Karena di tahun ini itu kategorinya lebih banyak ketimbang tahun lalu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan Dela tadi, dari 5 besar yang sudah terpilih di tahap pertama, yaitu seleksi cerpen, akan lanjut ke tahap kedua, yaitu deep interview. Nah, di deep interview ini kita akan diberikan pertanyaan oleh juri. Pada saat itu ada 3 juri. Nah, kami menghampiri masing-masing juri memberikan pertanyaan kepada kami seputaran literasi tentunya, bagaimana visi misi kami sebagai duta baca, kemudian apa yang kami lakukan sebagai duta baca, permasalahan-permasalahan ataupun kasus-kasus terkait literasi, yang mana diharapkan kami dapat memberikan solusi atau problem solving sebagai inovasi ataupun program kerja kami sebagai duta baca. Nah, dari deep interview itu akan lahir 3 besar, yaitu kami, Gusti Ayu, Dela, dan saya Diana. Wah, menarik sekali ya cerita dari sahabat-sahabat kita dari Duta Baca, sehingga akhirnya mereka terpilih menjadi Duta Baca Semadara tahun 2021. Nah, setelah bertugas nih selama 1 tahun, apa saja sih yang telah kalian lakukan sebagai tanggung jawab berat menjadi Duta Baca? Nah, jadi sebagai angkatan pertama yang memulai perjalanan sebuah organisasi, tentu kami mempunyai goals dan mimpi yang sangat besar ya. Jadi di samping keinginan kami untuk membuat Duta Baca ini semakin eksis, tentu kami juga ingin agar Duta Baca Semadara ini semakin sustainable dan long lasting yang pastinya. Nah, untuk mencapai goal tersebut, kami memiliki beberapa program kerja. Program kerja yang pertama adalah mengoptimalisasi peran sosial media sebagai platform utama di masa pandemi ini, di mana media sosial ini memiliki 2 kegunaan bagi kami. Yang pertama sebagai media informasi dan edukasi seputar literasi dan pengetahuan umum untuk membangkitkan kegemaran membaca dan menambah ilmu pengetahuan untuk siswa-siswi SMA Negeri 2 Semarapura. Nah, kegunaan yang kedua yakni sebagai media publikasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Duta Baca Semadara tahun 2021. Nah, program kerja yang kedua adalah mengoptimalisasi kerjasama antara Duta Baca Semadara dengan perpustakaan SMA Negeri 2 Semarapura untuk membangkitkan kegemaran literasi siswa-siswi SMA Negeri 2 Semarapura. Lalu program kerja yang ketiga yakni mengadakan festival literasi, yakni berupa kegiatan dan perlombaan-perlombaan literasi di mana untuk memperingati bulan bahasa yang dilaksanakan setiap bulan Oktober. Nah, festival literasi ini terdiri dari 2 bentuk kegiatan. Yang pertama ada lomba dan apresiasi sastra, yakni merupakan perlombaan-perlombaan literasi seperti misalkan menulis cerpen, berpantun, dan lain sebagainya, di mana ini melibatkan 2 stakeholder. Yang pertama ada siswa-siswi SMA Negeri 2 Semarapura atau intern, dan siswa SMP MTS Sederajat atau ekstern. Nah, kegiatan festival literasi yang kedua ada workshop atau sosialisasi mengenai literasi dan manifestasinya pada karya sastra secara lebih mendalam. Nah, untuk program kerja yang keempat adalah menulis karya sastra secara massal dengan melibatkan seluruh siswa-siswi SMA Negeri 2 Semarapura dan menuangkannya pada buku antologi karya sastra. Nah, untuk program kerja yang terakhir adalah mengadakan pertemuan organisasi secara rutin guna melaksanakan check and balance antar anggota serta mempererat rasa kekeluargaan antar anggota. Nah, dari program kerja yang telah disampaikan oleh Diah tadi, pasti ada dong program kerja yang nggak bisa dilaksanakan, ada yang telah dilaksanakan. Apa sih yang telah dilaksanakan? Aku coba jawab ya. Ya. Jadi aku bakal cerita tentang yang udah jalan dulu. Nanti untuk sisanya bakal Diana yang lanjutin. Jadi dari semua program yang disebutin sama dia tadi, itu kurang lebih kira-kira kasarnya bisa dibilang kayak 85% atau 90% itu udah jalan dengan sukses bahkan. Jadi contohnya yang pertama kayak optimalisasi peran media sosial. Jadi kita dari Duta Baca itu udah menjalankan program ini dengan bisa dibilang sukses sih menurut pandangan kami. Itu kami jalankan melalui akun Instagram Duta Baca yakni @dutabacasmadara. Jadi teman-teman di rumah bisa di-follow aja langsung sekarang. Di situ kita nyediain tentang informasi nggak melulu seputar literasi tapi seputar juga pengetahuan umum. Karena literasi sendiri itu kan bukan sekedar membaca tapi literasi itu tentang pemahaman. Jadi kami melalui Instagram itu juga ngasih ke teman-teman sobat Duba itu tentang pemahaman. Terus selain itu kami juga di IG Story juga kita ngadain kuis ya setiap hari. Itu nanti sobat Duba bisa dicek aja langsung. Itu pasti ada. Terus yang kedua
Nah, untuk festival literasi, Oktober lalu kami berhasil melaksanakan festival literasi bagi Duta Baca Madara yang pertama di bulan Oktober. Jadi di situ kami ngadain lomba internal, yakni lomba cerita mini sama lomba menulis pantun. Kemudian kita juga ada workshop di situ. Kita menanyakan narasumber dari luar secara daring melalui platform Zoom ya. Itu sih. Terus oh ya, yang terakhir kita juga untuk pertemuan internal itu kita rutin sekali melakukan pertemuan internal karena ya dengan cara itu kita bisa berkoordinasi satu sama lain. Dan bahkan di saat-saat terakhir kita menjabat juga kita ada pertemuan internal untuk mengevaluasi kinerja kita selama 1 tahun ke belakang ini. Itu aja sih. Mungkin karena nggak ada yang sempurna ya di dunia ini, jadi pasti dari program kerja yang sudah kami susun tahun ini ada yang belum berjalan. Jadi mungkin bisa dijelaskan sama Diana. Untuk program yang belum jalan itu ada 2. Yang pertama adalah lomba dan apresiasi sastra secara ekstern yang melibatkan siswa SMP Sebali. Kami belum sempat melaksanakannya. Kemudian yang kedua adalah kegiatan lomba menulis karya sastra secara massal yang melibatkan seluruh siswa Semadara yang nanti akan dimasukkan menjadi buku antologi karya sastra. Nah, kedua program itu belum terlaksana karena kendalanya itu sebenarnya cuma pandemi aja sih, jadi susah untuk melaksanakan kegiatan yang melibatkan orang banyak gitu. Jadi pandemi ini sedikit mengusik program kita ya, jadi ada beberapa yang nggak lancar. Itu aja sih sebenarnya. Diah, Tela, dan Diana, kita mundur ke belakang sedikit ya, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita tentang Duta Baca. Nah, sebelum kalian terpilih menjadi Duta Baca, tentunya kalian memiliki prestasi yang mendukung dong, sehingga akhirnya kalian terpilih menjadi Duta Baca Semadara tahun 2021. Nah, boleh dong ceritain gimana prestasi kalian kepada sahabat Kosalada? Untuk prestasi, yang pertama ada juara 3 Lomba Vlog Edukasi Kependudukan tingkat nasional tentang peran pemuda dalam pencegahan stunting yang diselenggarakan oleh BKKBN Nasional. Kemudian menjadi finalis Duta Genre Provinsi Bali tahun 2021. Selain itu, saya juga sempat menjadi juara harapan 3 Olimpiade Literasi Siswa Nasional bidang debat berbahasa Indonesia yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Selain itu juga ada juara 2 Lomba Pemilihan Siswa Ajak Bali yang diselenggarakan oleh kelompok media Bali Pos. Kemudian sempat menjadi juara 1 Lomba Menulis Artikel tingkat Provinsi Bali mengenai pemuda cakap berinternet yang diselenggarakan oleh Forum Anak Daerah Bali. Dan saya juga ada beberapa pengalaman di bidang seni peran seperti teater, arje, dan drama modern. Jadi kalau untuk prestasiku pribadi itu di bidang kepenulisan, aku sempat dapat juara harapan di bidang sosiologi di National Young Scientist Competition atau Lomba Peneliti Belia. Itu diadakan oleh CYI, Center for Young Scientists. Terus aku juga sempat dapat nominasi 10 besar penulisan cerpen di Festival Literasi Nasional oleh Nyalanesia. Terus untuk di bidang akademik, aku sempat dapat juara 1 kompetisi sains nasional tingkat kabupaten di bidang biologi. Kemudian juga sempat ikut beberapa lomba nasional yang diadakan secara online, yaitu Astungkare dapat waktu ini medali perak di ASEAN Science Student Olympiad, tapi regional Indonesianya aja. Terus sempat juga di bidang olahraga dulu, di olahraga petang, itu sempat dapat juara 1 double putri tingkat kabupaten waktu itu. Nah, untuk aku pribadi, untuk prestasi, ada satu prestasi yang cukup membekas ya. Jadi aku sempat meraih juara 1 Lomba Menulis Cerita Pendek tingkat nasional pada event Festival Literasi Sekolah yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Nah, selain bidang kepenulisan, aku juga meraih juara 2 Lomba Debat Bahasa Indonesia atau LDBI tingkat Provinsi Bali yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Selain itu, aku juga juara 2 Mahoni Debat Bahasa Indonesia tingkat nasional yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 2 Bengkulu. Selain bidang kepenulisan dan debat, aku juga meraih beberapa prestasi di Olimpiade di bidang akademik. Yang pertama, aku meraih medali perak Olimpiade Sosiologi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh AU Festival.
Dan masih di bidang sosiologi, aku juga meraih medali emas Olimpiade Sosiologi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Indonesia Student News. Nah, benar kan sahabat Kosala? Mereka ternyata memiliki banyak prestasi. Oke 3D, sebagai generasi muda nih, apa sih harapan yang kalian ingin sampaikan kepada kita mengenai literasi dan juga tentang duta baca? Harapanku pastinya untuk Duta Baca Semadara semoga bisa menciptakan literasi Semadara yang lebih berkualitas sehingga dapat menghasilkan lulusan yang bijak, cerdas, dan terampil. Aku pribadi berharap itu untuk literasi itu bukan jadi hal yang tabu lagi di masyarakat. Karena literasi itu nggak melulu tentang buku, membaca itu bukan, tapi literasi itu tentang proses untuk memahami. Nah, ini yang kadang disalahpahami sama orang-orang. Nah, sudah kewajiban duta baca untuk meluruskan kesalahpahaman itu. Nah, tentu tugas ini tuh, tanggung jawab ini tuh sangat berat dan ini pasti menjadi tantangan yang nantinya akan membuat duta baca itu menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan aku berharap di duta baca ini bisa menjalankan kewajiban dan juga tanggung jawab yang berat tersebut dengan sukses. Semangat. Seperti yang dikatakan oleh Dela tadi, apa yang kita inginkan di duta baca adalah bahwasanya kita ingin stigma-stigma mengenai literasi, bahwa literasi itu adalah hal yang cupu, hal yang ngebosenin itu bisa hilang ya. Seperti yang sudah kita lakukan di sini bersama Perpustakaan SMA Negeri 2 Semarapura, di mana perpustakaan saat ini tidak hanya berbentuk konvensional, tapi juga berbentuk digital yang bisa diakses melalui handphone setiap siswa melalui perpustakaan online atau perpustakaan digital. Nah, kami harap dengan gebrakan-gebrakan itu kita bisa menciptakan literasi yang lebih berkualitas dan menyenangkan untuk seluruh civitas SMA Negeri 2 Semarapura. Nah, sahabat Kosala, literasi memang penting banget ya. Dan 3D, saya kira juga pasti setuju dong bahwa literasi dan duta baca tidak dapat dipisahkan dengan buku. Nah, berbicara tentang buku, saya jadi ingat Muhammad Hatta nih, sekaligus Wakil Presiden Indonesia. Beliau pernah berkata, "Aku rela di penjara asalkan bersama buku. Karena dengan buku, aku bebas." Nah, sahabat Kosala, kita ingin dengar dong kata-kata motivasi dari bintang tamu kita hari ini. Ayo, siapa nih yang duluan? Untuk aku pribadi, motivasi di benakku kalau motivasi itu keinget dua kata sederhana aja dalam bahasa Inggris. Itu don't hesitate atau jangan ragu. Karena aku percaya kalau kamu ingin berusaha menggapai sesuatu, let's say menggapai impianmu, kamu harus berani untuk memulai itu. Memulai usaha itu yang agak gimana, kebanyakan orang agak sulit ya, termasuk saya juga. Jadi setiap orang dia punya keraguan tersendiri dan itu normal. Cuman kita harus gimana ya, cara memanajemen rasa ragu itu lebih kecil daripada rasa yakin kita pada mimpi itu. Jadi menurutku untuk kita menggapai impian kita harus mencoba untuk tidak ragu pada impian kita sendiri. Jadi buat Sobat Duba, sahabat Kosala yang di rumah, untuk kita bisa menggapai impian kita, kuncinya jangan ragu. Itu dari aku. Mendengar kata motivasi, kalau aku sendiri itu teringat dengan burung ya teman-teman. Jadi gimana burung itu membuat sarangnya helai demi helai hingga membentuk sarang, nanti dia di sana akan berkembang biak. Begitu juga aku analogikan ini dengan literasi ya, kita membaca lembar demi lembar, kemudian memahami, kemudian hingga bisa menghasilkan suatu karya gitu. Jadi lebih baik berbuat sekalipun kecil daripada tidak sama sekali. Kalau dari aku, untuk semua yang sedang menonton ini dari rumah maupun yang ada di sini, pesan kecilku untuk kalian adalah forgive and forget, not revenge and regret. Maafkan dan lupakanlah kesalahan di masa lalu, jangan membalas dendam karena itu hanya akan buat kita menyesal. Apa yang harus kita lakukan adalah membuka lembaran baru, bukan membuat luka baru. Keep going untuk Sobat Duba dan sahabat Kosala yang ada di rumah. Semangat selalu. Nah, itu dia motivasi dari 3D, dan saya harap motivasi tersebut dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sahabat Kosala dan 3D, waktu yang mempertemukan kita dan waktu jua yang memisahkan kita. Kita sudah sampai nih di penghujung Orisa edisi kedua kali ini.
Terima kasih atas kehadiran kalian dan berbagi dalam Orisa edisi kedua kali ini. Dan terima kasih kepada penonton setia Kosala dimanapun kalian berada. Sahabat Kosala, demikianlah Orisa edisi kedua kita hari ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel Komunitas Sastra Luntera, dan klik loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari Kosala. Terima kasih dan salam literasi. Salam.